Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa updatean yang terbaru yang dikeluarkan oleh YouTube dan juga Google AdSense. Mungkin kalau di YouTube ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Apa sih updateannya? Nah, yang pertama nih, apabila kita membuka aplikasi YouTube di sini, misalkan kita buka aplikasi YouTube nih dan masuk ke bagian notifikasi, di sini kita bisa melihat dengan jelas nama channel kawan-kawan kita yang upload terbaru. Itu nama channelnya itu sudah tebal, beda dengan judul ya. Nah, di sini kita bisa melihat nama channelnya itu tulisannya hitam tapi tebal, beda dengan judul videonya. Nah, dan kalau kita melakukan live streaming, itu di atasnya itu ada tulisan live streaming. Apabila kita melakukan tayang perdana ataupun primer, itu di atasnya juga bukan nama channel kita ya, itu tulisannya tayang perdana. Jadi kalau kita upload video biasa, itu di atasnya tulisan nama channel kita. Dan ini kalau menurut saya itu sangat membantu buat yang mungkin kayak Abah seperti ini ya, penglihatannya sudah agak-agak buram ya, karena faktor usia, penglihatannya juga sudah mulai buram. Jadi kalau kita melihat nama channel hitam tebal seperti ini, itu lebih jelas ya. Jadi kadang-kadang kan Abah membalas komentar itu melihatnya dari notifikasi, ataupun apabila Abah tidak menemukan kawan kita videonya di beranda, itu saya masuknya di notifikasi seperti ini ya. Menurut Abah ini sangat membantu. Itu yang pertama. Lalu kalau yang kedua, kalau kita buka foto profil kita, di sini kita bisa melihat channel-channel yang sudah subscribe ke channel kita. Mungkin ini ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, ini adalah channel-channel yang sudah subscribe ke channel kita. Ya, ini adalah tampilan channel-channel yang sudah subscribe ke channel kita. Ada yang penonton alami, ada yang mungkin penonton yang sesama konten kreator. Jadi kita bisa melihat ya, di sini pun dijelaskan hanya mencantumkan pengguna yang menyetel subscriber mereka ke publik. Ini adalah channel-channel yang setelan subscribernya itu publik ya. Kalau memang mereka tidak memunculkan atau tidak menyeting subscribernya tidak publik, itu tidak muncul di sini ya. Kita tidak bisa melihatnya. Itu untuk yang kedua di bagian YouTube. Nah, kalau ke bagian ketiga, di saat kita menonton video di YouTube, misalkan nih kan, kalau kita membuka aplikasi YouTube lalu kita nonton video seperti yang ada di beranda seperti ini, lalu kita pindah aplikasi ya, itu ada yang bisa putar videonya masih jalan, ada juga yang tidak. Kadang-kadang kalau kita membuka aplikasi YouTube dan menonton video yang ada di beranda dan kita pijit tengah-tengah, itu kadang kita videonya ada muncul di bawah ini ya, tapi ada juga yang tidak bisa. Nah, kalau kita melihat tampilannya itu akan seperti ini ya, videonya itu kecil, bahkan kalau video HP Abah itu tidak bisa ya. Ada juga yang bisa sebetulnya untuk updatean yang terbaru, walaupun kita nonton video YouTube tapi kita bisa buka aplikasi lain ya, buka aplikasi lain. Nah, meskipun kita sedang menonton video YouTube. Itu untuk updatean yang terbaru di YouTube mungkin ya. Kalau misalkan YouTube Short kemarin kan saya sudah jelaskan. Jadi untuk video Short itu jelas-jelas video kita walaupun hanya ditonton hitungan detik dan video kita berulang-ulang kali ditonton menggunakan akun itu, akunnya yang sama, tetap akan jadi hitungan viewer. Itu untuk updatean yang terbaru. Lalu untuk di bagian Google AdSense apa aja, Bah? Nah, mungkin ada yang belum tahu juga nih. Di Google AdSense, kalau kita masuk di beranda Google AdSense nih, ini saya masuk ke beranda Google AdSense. Di tampilan beranda Google AdSense itu di depan pertama kali kita masuk, itu halamannya sudah besar ya. Halamannya itu sudah besar. Kalau dulu kan kita hanya bisa melihat kecil-kecil di atas ini ya. Nah, kalau sekarang itu kita bisa melihatnya tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat tampilan seperti ini. Kalau dulu hanya diberikan layar
seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa melihat seperti ini sekarang. Kalau sekarang lebih jelas. Jadi untuk yang mungkin belum tahu, di sini apabila AdSense kita sudah aktif, itu kita hanya menggunakan yang paling atas ya. Untuk yang kedua dan yang ketiga ini tidak dimulai tidak kita utak-atik ya, seperti hubungkan situs Anda, itu tidak usah kita utak-atik. Dan untuk yang kedua juga kita tidak usah diutak-atik. Nah, ini yang pertama untuk di bagian Google AdSense. Lalu untuk yang berikutnya nih, ini saya off dulu. Kalau dulu kan kita untuk memverifikasi identitas mengajukan PIN Google AdSense, biasanya kita harus menunggu di beranda atau di pendapatan Google AdSense kita itu mencapai 140 atau 130 ribu ya, baru kita akan mendapatkan email untuk verifikasi dan mengajukan PIN Google AdSense. Itu harus pendapatannya itu yang ada di analitik masuk ke AdSense dulu ya. Nah, tapi untuk saat ini, walaupun di AdSense kita masih nol pendapatannya nih, dan di analitik sudah mencapai 140 ribu lebih, dan itu belum masuk ya ke AdSense, tapi kita sudah disarankan untuk mengajukan PIN. Nah, di situ kita disarankan untuk memverifikasi identitas. Nah, itu lebih simpel ya kalau menurut saya. Jadi kalau yang mungkin baru dimonetisasi nih, kan kita tahu untuk pendapatan kita agar masuk ke Google AdSense itu kita di setiap bulan di tanggal 9, tanggal 10. Tapi misalkan di AdSense kita belum mencapai $10, itu kita tidak bisa verifikasi identitas. Nah, tapi untuk yang sekarang nih, walaupun di AdSense masih nol, tapi di analitik ternyata sudah mencapai nih 140 ribu lebih, kita pun akan dikirimkan email untuk melakukan verifikasi. Itu untuk updatean yang ada di Google AdSense. Untuk sahabat-sahabat semua harus paham. Cek aja untuk sementara di analitik pendapatan, kalau memang sudah ada 140 ribu, itu biasanya suka langsung mendapatkan email. Kita disarankan untuk melakukan verifikasi identitas, dan setelah itu beres verifikasi identitas, besoknya kita akan dapat email lagi untuk verifikasi PIN. Nah, jelas kalau PIN itu kan masih nunggu 1 bulan. Kita nunggu 1 bulan. 1 bulan dari pertama kali kita masukkan alamat atau verifikasi identitas. Andai kata misalkan verifikasi tanggal 1, ya kita PIN Google AdSense pun nanti tanggal 1 kita cek ke pos, dan nanti itu untuk memverifikasi PIN. Nah, verifikasi alamat itu ya. Ya, kalau udah seperti itu udah beres, berarti kita tinggal rekening dan juga tinggal pajak. Hanya itu yang mungkin saya sampaikan bagi yang belum tahu. Jadi untuk saat ini untuk di AdSense pun banyak ya perubahan-perubahan. Yang jelas kalau yang sudah dimonetisasi, apalagi yang sudah mendapatkan pernah gajian, AdSense kita itu jangan diutak-atik. Itu aja ya pesan saya. Yang jelas kalau memang sudah mendapatkan gaji berarti itu sudah aman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.